Dukcapil bersama saya Intan Permata dan teman saya Mas Faris. Selamat datang di Mata Swarga Loka. Selama 15 menit ke depan kami berdua akan menemani Anda dalam program terbaru kami, yaitu Mata Swarga Loka. Singkatannya Mau Tanya Swarga Loka. Wow. Tujuannya untuk apa sih Mas program ini? Tujuannya sih buat warga-warga Surabaya khususnya yang mau tanya-tanya terkait administrasi kependudukan. Nah, bisa langsung DM kemana? Ke Instagram kami, bisa di @swargaloka.sub, dan yang kedua @takondukcapil. Oke, kita punya 2 sosmed, itu hanya di Instagram aja guys. Oh ya, sedikit tambahan bagi teman-teman juga yang kepo nih ya, tentang apa aja sih isi dan juga apa aja sih yang dilakukan oleh tim Dukcapil Surabaya, bisa juga tanya di sosmed kami ada di sini ya. Nanti kita cantumin di sini. Oke, Mas Faris, tim kita kan sudah mengumpulkan pertanyaan netizen nih Mas, tentang administrasi kependudukan, juga tentang apa sih yang kita lakuin di Dukcapil gitu kan. Selama ini kan sedikit ada stigma tentang Dukcapil itu emang ngapain sih kok pelayanannya tuh lama gitu ya. Nah, kita bisa jelaskan di sini nih, kita bisa bantu jelaskan di sini ya Mas ya, karena tugas kita adalah sebagai tim humas yang sebagai penyambung lidah kepada masyarakat, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama ya Mas, kita langsung aja ke pertanyaannya. Bentar. Gimana? Nah, buat sobat Swarga Loka tadi yang tanya-tanya di DM, nah itu bisa langsung DM aja, nanti yang beruntung kita bacakan di sini. Oh iya betul. Di acara ini. Ya betul. Jadi kita udah mengumpulkan nih pertanyaan-pertanyaan, kita jawab melalui video supaya lebih jelas ya, dan juga bisa menjawab pertanyaan lainnya gitu. Oke, berangkat ke pertanyaan pertama dari @nerisa_arviana. Mas Fares, apa bedanya akun swargaloka.sub dengan akun dispendukcapil.sby? Sebenarnya sih nggak ada bedanya sih, sama-sama terkait administrasi kependudukan, informasi khususnya. Tapi yang membedakan mungkin kalau di dispendukcapil.sby itu mungkin lebih agak formal ya. Jadi mungkin di sana mungkin informasinya itu formal, kayak nggak ada agak kaku gitu. Dan kalau di Swarga Loka itu lebih informal. Jadi mungkin ada sedikit-sedikit guyonannya, ada sedikit apa lucu-lucunya. Jadi mungkin dengan begitu mungkin bisa lebih mengena ke masyarakat khususnya yang anak-anak muda itu ya. Iya. Jadi aslinya sih sama aja tentang informasi terkait administrasi kependudukan. Cuma mungkin bedanya di formal dan informal aja sih. Oke, jadi yang swargaloka.sub ini lebih menjangkau anak muda ya Mas ya? Ya, rata-rata seperti itu sih. Dan di akun Instagramnya kan kita punya beberapa program ya, ada flip vlog, ada Senin Manis. Senin ya Manis kan? itu biasanya buat, kan kita bikin Senin Manis. Nah, itu kan ada kata-katanya yang gombal-gombal atau Kata-kata lucu-lucu pujangga gitu ya. Nah, itu kan nanti bisa di-share ke teman-temannya buat apa? Iya. Bikin status lah buat biar nggak sepi HP-nya. Iya, jadi harapannya semoga tidak membosankan seperti itu ya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Nerisa. Oke, ke pertanyaan kedua. Halo, untuk layanan pengaduan ada di mana ya? Ini pertanyaan dari @Yulanda Periski. Oke, untuk Kak Yolanda Periski, untuk layanan pengaduan ini ada, bentar cari filenya dulu ya. Layanan pengaduan itu ada bisa ke Instagram @takondukcapil. Nah, ada juga Twitternya juga @dukcapilsub. Terus ada juga call center di nomornya di 031 9925 4200. Kita cantumkan di sini juga ya. Nanti ada di bawah itu. Terus ada juga email di dis_dukcapil@surabaya.go.id, dan juga ada website dukcapil_dispendukcapil.surabaya.go.id. Untuk lebih jelasnya follow aja Instagram @takondukcapil, sana lengkap media pengaduannya. Iya, betul. Bisa juga di Swarga Loka sih Iya, ya Mas di ya. Swarga Loka juga bisa buat pengaduan. Iya, nanti kita jawab lewat sini, lewat program lewat program ini juga, lewat DM juga
bisa nanti langsung Iya. dijawab biasanya. Oke, jadi jangan khawatir ya teman-teman. Banyak nih layanan pengaduan kita, tinggal pilih aja mana yang lebih efektif, mana yang lebih cepat dibalas, dan mana yang lebih nyaman untuk digunakan. Seperti itu. Benar. Kita lanjut ya Mas ya. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan ketiga dari @nuha2108. Saya mau daftar ke aplikasi KNG, Klapit New Generation. Ya. Waktu saya mau daftar dan sudah memasukkan NIK beserta nama saya, mengapa tidak bisa masuk ya? Ada tulisan nama sudah dipakai, padahal posisinya saya baru aja mau daftar. Gimana tuh Mas? Nah, ini kan yang pakai nama Nuha mungkin daftarnya pakai nama Nuha ya. Nah, pakai nama Nuha ini kan nggak hanya satu orang, mungkin ada banyak. Jadi mungkin kalau mau bikin username ditambahi nomor, mungkin kayak Nuha, tanggal lahirnya berapa, misal 23 Maret 2303 Nuha 2303 gitu. Biar nggak ada yang ngembari. Kalau pakai nama aja misal Nuha gitu, username-nya pasti banyak yang pakai biasanya. Jadi harus ditambahi mungkin kayak nomor-nomor belakang atau nama Nuha siapa gitu. Ya betul. Nah selain itu ya Mas ya kan NIK itu kan milik perseorangan ya. Mungkin kalau misalnya namanya sudah dipakai bisa pakai alternatif itu. Tapi kalau NIK tuh nggak mungkin bisa dipakai Nggak orang lain mungkin, kecuali ada pihak-pihak yang menyalahgunakan atau menggunakan NIK Mbak Nuha ini untuk daftar ke KNG. Mohon di-cross-check lagi nih Mbak. Di-cross-check Siapa lagi. tahu siapa Ya, di kelurahan mungkin ya. Iya, mungkin nggak barangkali sengaja. ada yang orang lain tuh daftar pakai NIK-nya sampean. Nah, Ya, itu. mohon di-cross-check kembali seperti itu. Karena nama kan banyak yang punya, tapi NIK hanya punya satu orang. Seperti itu ya Mbak Nuha. Semoga bisa ya. Oke, pertanyaan keempat dari @der_skone.hc. Cara aktivasi ektp gimana ya? Saya mau buka rekening online jadi terhambat dikarenakan katanya ektp saya tidak terdaftar. Oh, itu kayaknya KTP-nya belum diupdate atau belum dikonsolidasi. Nah, untuk konsolidasi, jadi kalau misal ya, itu ada, misalkan ada orang yang daftar kayak BPJS atau rekening bank atau mungkin aplikasi lain, dia waktu daftar itu tulisannya NIK tidak terdaftar. Nah, itu biasanya itu NIK-nya itu dulu pernah ada bermasalah, cuma belum diupdate lagi, belum dikonsolidasi lagi. Nah, ada itu tadi ada WA Mas. Ada sedikit gangguan. Iya. Nah, ini untuk Silent dong Mas. iya ini saya. Nah, untuk konsolidasi ini bisa melalui call center di Kemendagri langsung ya nanti. Nomor call centernya ada di 1500537. Nah, nanti Ya, mohon dicatat ya. nah itu 1500537. Nanti waktu itu langsung telepon call center, bilang aja kalau nomor NIK-nya nggak bisa buat daftar ini, nggak bisa buat daftar. Nanti akan dibantu oleh petugas yang ada di pusat sana untuk konsolidasi NIK-nya, biar bisa terupdate lagi. Iya, betul. Biar bisa digunakan untuk daftar-daftar yang lain. Nah, kalau boleh saya kasih masukan nih ya, bisa juga Anda bisa daftar IKD aja, Identitas Kependudukan Digital. Nah, itu bisa download di aplikasi Identitas Kependudukan Digital, masukkan identitas berupa NIK, nama, email, dan lain sebagainya. Dan nanti akan ketahuan nih NIK Anda apakah bermasalah atau memang kebetulan pada saat itu masih belum bisa digunakan pada saat daftar rekening baru. Nah, seperti itu. Nah, nanti ngurus IKD ini bisa di kelurahan terdekat, jadi nggak perlu jauh-jauh mau nggak ke perlu. Siola ya, kalau bagian di Surabaya mau ke Siola atau kemana nggak usah, cukup ke kelurahan aja minta tolong untuk diregistrasi IKD-nya. Dan di situ bisa ketahuan ya Mas ya, ini emang NIK saya bermasalah atau pada saat itu emang ada gangguan, seperti itu sih. Nah, benar, ada satu lagi. Untuk sekarang, untuk sekarang itu baru cuma bisa pengguna Android. Penggunaan apa? Pengguna Android yang Pengguna Android, iya betul. Jadi mohon maaf untuk pengguna iOS memang belum bisa, tapi dari pusat sedang diusahakan. Iya, diusahakan. Ya, semoga lekas bisa ya pengguna iOS. Seperti itu. Kita lanjut ya Mas ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari @amindianingrum.
dari KTP luar Surabaya menikah dengan warga KTP Surabaya dan sekarang domisilinya di Surabaya. Oh, jadi dia tuh orang luar Surabaya, Iya. nikah sama orang Surabaya dan pindah ke Surabaya seperti itu ya. Langkah apa aja nih yang harus dilakukan untuk membuat kakak baru? Nah, menikah dengan jadi Mbak Anindya ini warga luar Surabaya. Ya. Terus nikah sama suaminya orang Surabaya. Sekarang domisilinya Di Surabaya. di Surabaya. Pindah kependudukan ya. Oh ya, jadi yang pertama dilakukan adalah apakah si suaminya Mbak Anindya ini sudah pecah kakak sama orang tuanya. Nah, kalau udah pecah kakak, kalau belum, mending pecah kakak dulu suaminya. Bisa di alamat yang sama atau alamat yang berbeda. Pokoknya suaminya punya kakak sendiri dulu. Lalu Mbak Anindya ini kan dari luar Surabaya, itu harus ngurus SKP WNI, surat pindah pokoknya intinya. Surat keterangan pindah. Surat ya? keterangan pindah warga negara Indonesia dari Dukcapil asalnya. Jadi setelah Mbak Anindya tadi mengurus SKP WNI dari kota asalnya, baru melakukan pindah masuk Surabaya di kelurahan sesuai alamat kakak si suami tadi. Iya, misalnya alamatnya di Jalan Tenggilis. Nah, kelurahannya Tenggilis Menjoyo. Iya, Menjoyo. Jadi ngurusnya harus di kelurahan Ngurus Tenggilis pindah Menjoyo. masuk di kelurahan Tenggilis Menjoyo. Iya, betul seperti itu ya. Nanti Mbak baru Anindya. bisa Mbak Anindya masuk ke kakak suaminya tadi. Oke, jadi kalau dipersingkat nih Mas ya. Step pertama, Suami pecah kakak. suami pecah kakak dulu. Suami pecah kakak ini bisa ngurus di aplikasi, ya kan? Iya, Di bisa. aplikasi KNG, Kabit New Generation, atau kalau merasa kesulitan atau ada hambatan, bisa datang ke kelurahan untuk pengajuan pecah kakak. Pecah Yang kakak. pertama. Yang kedua, Tunggu dulu. Kalau pecah kakak sama alamat bisa pakai KNG. Tapi kalau pecah kakak beda alamat, misal kamu di Tenggelis ya, pecah kakak, aku mau bikin kakak baru di Wonokromo, nggak bisa di KNG, harus ke Wonokromo. harus di Wonokromo Harus di ya. Kelurahan Wonokromo. Oke, seperti itu. Terus yang kedua, Lalu yang kedua, yang dari luar kota harus punya SKP WNI dari kota asal. SKP WNI itu didapatkan dari Disdukcapil kota asal. Iya, kota asal. Oke. Setelah udah punya SKP WNI, baru ke kelurahan si suami buat daftar mengajukan pindah masuk dalam kota. Itu step ketiga ya. Pindah masuk Surabaya. Ya. Jadi step kedua tadi itu SKP WNI. ya SKP WNI dari Disdukcapil asal kotanya, dan yang ketiga mengajukan ke kelurahan alamat baru ya. Alamat baru si Alamat suami. ya. Pindah masuk ke alamat suami. Ya, jadi mudah sebetulnya, asalkan step by stepnya dipahami dan diikuti dengan seksama. Seperti itu Mbak Anindya. Nah, ini ada yang mau tanya juga nih Mas. Maaf mau tanya, ini kan kakak saya alamatnya Jogja. Nah, saya mau pindah atau cabut alamat Sidoarjo. Apa bisa ya ngurusnya lewat online? Wah, ini- Itu dari @kitty_kp149. Wah, ini kayaknya Mbak Kitty ini salah alamat tanya. Nah, untuk Mbak Kitty mungkin bisa tanya ke Dukcapil. itu Dukcapil ya, mana ini? Biar Iya. pindah ke Sidoarjo. Dukcapil Sidoarjo. Bisa tanya ke Dukcapil Sidoarjo gimana step by stepnya untuk pindah masuk ke sana. Iya, seperti itu ya Mbak Kitty. Jadi mohon maaf Karena belum bisa kadang itu bantu. kebijakan Iya, kebijakan tiap Dukcapil beda-beda. tuh biasanya beda-beda. Step by stepnya takutnya berbeda, Iya. jadi kita tidak ada wewenang untuk menjawab. Iya. Gitu ya. Oke. Tidak terasa sudah 15 Wah. menit kita mengoceh Mas Faris. Kurang lama kayaknya. Iya nih. Mana pertanyaan baru dikit ya dijawab ya. Iya. Oke Sobat Dukcapil, mohon maaf waktunya terbatas dan sudah habis. Tenang aja, pertanyaan selanjutnya akan ada di episode selanjutnya. Nah, Mas Faris ya, kita akan selalu setia menjawab dan memilah-milah pertanyaan yang bisa kita jawab sesuai wewenang kita. Seperti itu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.